Ya baik, pertama-tama mohon maaf atas insiden yang terjadi. Kalau Anda tadi lihat di segmen pertama bahwa Atik Odong pingsan ya di sini ya. Tapi dari tim hitam putih sekarang sedang mengurus beliau di belakang. Jadi kami pastikan dan kami yakinkan keadaan Ati sekarang baik-baik saja dan dalam penanganan. Yeah. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tapi yang pasti sekarang sedang dalam penanganan. Nanti kalau misalnya sudah lebih baik lagi kita akan meminta untuk kembali ke atas panggung, mudah-mudahan secepatnya. Saya akan melanjutkan acaranya. Kita bicara tentang Hari Kartini hari ini dan kita bicara tentang wanita-wanita yang berbadan besar yang melewati perjuangan yang luar biasa menjadi seorang wanita. Saya punya seorang bintang tamu. Bintang tamu saya ini adalah seseorang yang sempat 5 kali mencoba bunuh diri. Jadi sudah 5 kali dia mencoba untuk bunuh diri karena dibully. Bayangkan ya, pembulian itu bisa membuat seorang melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Dibully karena badan. Dibully karena badannya besar. Jadi wanita ini berbadan besar dan dia dibully hingga hampir tapi mencoba untuk 5 kali melakukan bunuh diri sampai loncat di tol. Wow. Dari mobil, loncat dari atas mall, memotong nadi di tangannya sampai melakukan seperti itu. Dan dia dibully oleh keluarganya. Keluarganya? Dibully oleh, setahu saya dibully oleh keluarga dan dibully oleh suaminya sendiri. Sampai hal itu terjadi. Seperti apa ceritanya kita undang saja, ini adalah Tari Lili. Apa kabar Pak Tari? Silakan. Tadi saya sempat membuka cerita tentang pembulian itu. Saya nggak tahu apakah informasi saya benar atau salah, tapi tadi saya mengatakan dibully oleh keluarganya, itu betul? Kalau sama keluarga itu enggak ya? Lebih ke papa pernah membicarakan sesuatu tapi berdampak sangat dalam sama saya. Oh, papa bicara sesuatu tapi berdampak sangat dalam. Iya. Tapi dibully oleh suami, betul? Betul sekali. Betul ya? Iya. Maaf, Anda sekarang beratnya berapa? 115. 115? 115. Oke. Anda sempat lebih berat dari ini? Aku pernah 138. 138? Ya. Anda dibully oleh suami? Kalau boleh tahu pembuliannya seperti apa? Dia malu punya aku. Jadi kalau aku pergi sama dia itu nggak pernah mau jalan bareng-bareng. Samping-sampingan. Iya, terus kalau aku jalan itu rata-rata tuh aku memang di belakang dia. Kalau duduk di meja makan di restoran itu aku tidak duduk di sebelahnya. Habis duduk di mana? Ya depan-depan atau kesannya kita bukan pasangan gitu. Kalau misalnya juga ke supermarket, nanti ketemu ya di titik ini gitu. Kita nggak pernah bareng-bareng jalan-jalan. Dan dia selalu bicara perempuan itu kalau udah nikah itu kayak sampah, tau nggak gitu. Jadi jangan suka so jago lah gitu. Gimana? Kayak sampah gitu. Maksudnya udah married ya udah gitu. Jadi jangan mikir nanti ada yang mau lagi sama kamu atau gimana kayak gitu. Maksudnya kalau sudah menikah sudah tidak ada harganya gitu? Iya, seperti itu. Wow. Tunggu. Ini saya nggak ngerti nih. Anda dibully karena apa? Karena badan? Karena badan. Karena gemuk. ukuran badan? Karena gemuk? Ukuran badan saya. Memangnya sebelum nikah? Nah kalau Anda dibully kenapa dinikahi? Iya. Dia suka ngomong kayak gini. Dulu aku nggak nyangka ya gitu ngeliat kamu nggak segede gini. Kenapa sekarang sebesar gini? Loh, memang dulu tidak? Gemuk. Lah, lalu? Jadi gini, aku ini kan emang dari keluarga yang berada. Menurut rumors itu dia nikahin aku karena aku itu memiliki harta gitu. Oh. Kayak gitu. Setelah nikah dia tanya, kok nggak bawa apa-apa sih setelah nikah? Dia bilang kayak gitu. Maksudnya bawa apa tuh gimana? Biasanya kan orang Chinese tuh suka bawa something gitu kan. Maksudnya dikasih hadiah dari orang tua, hadiah kayak gitu. Aku ya memang orang udah menikah ya aku nggak bawa apa-apa lah. Maksudnya nggak bawa duit, nggak bawa apa. Tunggu. Jadi saya boleh simpulkan ini intinya maaf ya, cowok matre gitu. Mungkin iya. Iya. Tuh kan saya udah bilang kan, saya bukan cewek aja matre, iya, cowok pun juga matre. ya. Kamu kaya nggak? Enggak. Nggak jadi kawin, kita nggak jadi nikah. Ya udah nggak apa-apa, langsung cari yang lain. Coba kalau kamu kaya, saya nikahin 3 kali kamu. Enggak. Gitu. Tapi Anda nikah di usia 17 tahun, Mbak. 17 tahun? Wow. Kalau boleh tahu dulu beratnya berapa waktu nikah? 100 kurang lebih 100 kilo ya. 100 kilo.
Nah, Anda menikah ini karena sayang, karena saya nggak ngerti gimana caranya seorang pria membuli istrinya sendiri karena gemuk, padahal pada saat pacaran sudah gemuk. Itu kan nggak masuk akal kan? Iya kan, rumors yang tadi itu, kata orang itu, ya ada yang bilang, jadi besok mau menikah, papa saya bilang, saya denger nih kabar katanya dia itu sampai nangis-nangis mau nikahin kamu, karena aku kan emang menikah karena hamil di luar pernikahan. Anda hamil di luar nikah? Iya. Berarti memang itu bisa aja direncanakan gitu, gimana? Lagi berbuatnya enggak sih? Nggak, maksudnya oleh Nggak ada rencana-rencana seperti gitu. Aku sih nggak ngerasa, karena waktu itu aku masih muda kan. Cuma after itu dari pertanyaan-pertanyaan dia itu muncul-muncul kata-kata seperti itu, ya aku berkesimpulan ya sama seperti papa almarhum, aku bilang kayaknya dia nikahin kamu tuh bukan karena cinta loh gitu. karena harta gitu. Iya. Oke, paling parah Anda dikatain apa sama suami? Banyak lah, aku dikatain bis, dikatain Esther, dikatain kan dulu dia nggak pakai kacamata. Setelah nikah pakai kacamata, dia bilang kayaknya gue sekarang lebih jelas ya, dulu gue nggak pakai kacamata, lihat lu, dibilang kayak gitu. Oh iya. Wow. Kayak gitu. Hanya dalam bentuk kata-kata tapi kan, Mbak? Iya, kata-kata. Oh, tapi Dia sih kata-kata. tidak pernah nyakitin. Tapi kata-kata juga kejam ya. Itu tunggu dulu, jangan salah. lebih Itu lebih nyakitin nyakitin kali. dibandingkan. Daripada dipukulin. Iya, Iyalah. enggak juga ya. Ya nggak maksudnya- juga sih, sakit juga dipukul. Tapi kan kalau ditampar nih, wanita ditampar tuh sakitnya di sini gitu kan. Tapi Iya. kalau dikatain seperti Sam- itu sampai dalam dalam. hati loh. Ya kan, masa dikatain kayak bis, Bis. Beauty and the Beast itu? Bukan. Bis, mobil yang besar. Oh, kirain bis Beauty and the Beast itu. Iya. bis Transjakarta Mobil bis, itu. Iya. Nah, Anda ketika dikatain Anda nggak balas? Enggak, aku diam aja. Ya cuma nyimpen kan dalam hati, kok gitu ya, kok kayak gitu. Jadi aku lebih banyak jadi narik diri gitu. Makin hari ya makin minder aku. Tambah hari tambah minder. Seperti kayak gitu. Oke, nah dan saya dengar katanya Anda sampai mencoba untuk melakukan bunuh diri. Iya. Itu benar? Betul. Karena tunggu, sebelum saya ke bunuh dirinya, Anda mau bunuh diri karena nggak kuat? Gak kuat lah, depresi lah, sedih. Terus aku kalau pergi kemana-mana orang tuh kayaknya mandangnya rendah. Aku tuh dulu galak, suka marahin orang gitu. Kenapa sih ngeliatin aku gitu? Karena aku pikir kenapa pandangan orang kayaknya ngeliat aku semua ya gitu. Dan suka ada yang ketawa-ketawa. Atau aku suka dengar, tuh lihat tuh kalau kamu makannya banyak ntar kayak tante itu loh. Dia bilang kayak gitu. Pernah ada dengar seperti itu? Sering lah. Terus Anda marah? Ya aku marahin. Salah Dulu sih aku juga dong, marahin. tapi salah juga itu kan intinya. Iya. Marahnya gimana waktu itu? Ya marahnya gimana? Memangnya saya mau dilahirin kayak gini? Ibu kok ngomong kayak gitu? Mau ya saya sumpahin anaknya kayak saya nanti gitu. Oh ya? Ya, jadi saya kalau lihat orang ngeliatin saya liatin lagi. Dia melotot, saya melototin. Ntar kalau misalnya, nah, jadi gini, papi aku tuh pernah bilang sama aku, kamu tuh kurusin badan. Dibilang karena papa tuh sedih ngelihat kamu tuh selalu diliatin orang, diketawain orang. Jadi seorang bapak tuh kayaknya perasaannya sakit ya lihat aku gitu. Tapi aku pribadi itu lebih jadinya tambah minder. Aku pikir oh berarti orang-orang pergi sama aku ini malu nih ya gitu. Jadi sampai agak lama juga setiap aku pergi sama orang itu selalu aku jalannya di belakang. Kadang aku suka nanya kalau sama teman dekat, lo malu gak sih pergi sama gua? Tuh orang-orang ngeliatin gua loh gitu. Dan mereka bilang gimana? Gila ya lu, ya pasti gitu loh. Enggak lah, nggak malu ngapain gitu. Kita kan ini apa nggak main sama lu kan bukan karena tubuh. Tapi kalau Anda mengatakan malu nggak sih jalan sama saya? Walaupun ke teman dekat ya, Anda malu nggak jalan sama saya? Itu kan artinya bahwa rasa tidak percaya diri itu sudah ada dulu dong sebenarnya. Dari sebelum menikah. Akhirnya aku jadi mulai lama-lama Karena dibentuk, percaya diri. Ya, karena dikatain dibentuk, orang, ya. dibully sama Aku berpikir suami. aja satu pikiran seperti ini, mau sampai kapan hidup aku sampai kayak begini. Aku mau pengen bunuh diri, aku pengen mati. Aku merasa hidup ini nggak berguna. Tapi aku harus bisa merubah diri aku, karena aku nggak mau hidup sampai mati nanti kesulit dalam hidup ini tuh karena sulit hati aku gitu, karena kesedihan hati aku gitu. Aku nggak mau. Maka dari keluarga semuanya gemuk? Lumayan gemuk, ada yang gemuk tapi tidak segemuk aku gitu. Tidak segemuk, oke. Ya opa aku dari papa tuh emang tinggi besar. Oke, maaf nih, sebelum saya lanjut lagi, saya boleh tanya nggak? Anda 100 kilo lebih, Anda merasa gemuk. Nah, Anda gemuk ini karena Anda suka makan atau karena apa? Kata mami aku tuh lagi lahir itu kan suka sakit-sakitan. Jadi mami tuh suka kasih vitamin-vitamin. Aku tuh suka nyolong. Dulu tuh inget sanostol sama minyak ikan, enak banget kan.
Aku suka nyolongin minumin kayak gitu, jadi lama-lama tambah besar gitu. Tambah besar, lama-lama tambah besar. Oke. Dan Anda mengatakan Anda pernah, kita lihat ini foto-foto. Ya. Aku dulu. Tapi sekarang Kayaknya jauh lebih cantik. kurus ya? Iya. Di tahun 2012. Jadi dulu tuh kayak gitu tuh, aku nggak seneng dandan. Ya seperti kayak gitu. Oke, ini siapa ini? Ini anak-anak aku. Ini yang ke-1, itu yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Iya. Oke, nah Anda mengatakan bahwa Anda sempat 5 kali mencoba melakukan, maaf, sebelum saya ke sana nih saya jadi bingung pertanyaannya. Suami masih ada dong berarti sekarang? Ada? Masih Tapi ber- sudah Nah, saya pisah. ngomongin suami Anda barusan gimana? Dia di Taiwan, tenang aja. Oh, dia di Taiwan ya, Oh, oke. sudah berpisah ini. Mudah-mudahan acara saya Jadi nggak sampai ke Taiwan nonton. Aku sudah tidak sama dia dari tahun 2000. Aku besarin anak-anak aku sendiri. Itu jatuhnya cerai atau emang hanya pisah aja begitu? Pisah. Belum cerai? Ya tapi kalau sudah selama itu bisa iya dianggap sih, cerai Dia lah. dianggap intinya cerai jadinya. Karena kan dia tidak menafkahi aku. lah. Dia sudah menikah lagi? Tidak. Tidak? Belum. Belum, oke. Anda mengatakan sempat bunuh diri. Coba, apa aja yang Anda lakukan waktu itu? Aku pernah loncat Loncat dari? di lantai 2 Loncat dari lantai 2 di mall di Jakarta. Karena aku tuh suka kayak denger-dengeran suara gitu, loncat aja seperti ada yang narik-narik. Setiap aku lihat tempat tinggi tuh ada suara-suara seperti itu. Nggak, Anda loncat beneran? Beneran lah. Tapi nggak kenapa-napa kok. Nggak kenapa-napa? Bukan berarti nggak kenapa-napa, berarti aman ya. Coba, jangan diikutin ya. Kalau Anda loncat dari lantai 2 bukan berarti nggak kenapa-napa loh. Nah, Nggak kenapa-napa tuh patah gitu. Nggak ada, Pingsan? enggak. Hah? Serius? Kaget Mbak? aja semua ngeliatin aku, terus aku juga kaget. Hah? Anda terus mendaratnya di gimana? Mendaratnya di bawah. Iya, saya tahu. Nggak, maksudnya Waktu Anda jatuh di kaki gitu sampai ke bawah, atau sadar gitu, langsung Sadar? diri lagi. Iya. nggak, jatuhnya gimana jatuhnya? Jatuhnya jatuh aja duk gitu. Jatuh Nah, terlentang nah, gitu? Ya, kayak Terus gitu. Anda bangun lagi? Bangun lagi karena Anda nggak semua- coba lantai 3 terus? Luar biasa loh. Iya benar. Tunggu. Anda loncat dari lantai 2. Saya kalau dari lantai Kita dua, coba Pak. besok Anda Enggak, coba. enggak mau, aku takut patah tulang nanti aku minimal. Siapa tahu Anda lempar dari lantai 2 loncat lagi gitu kan bisa. Enggak. Ya, Loncat mungkin dari lantai itu 2. pertama kali. Pernah Terus? itu. Terus Itu keberapa itu? loncat dari Aduh, lupa keberapa ya, nggak diingat. Waduh, Terus aku pernah loncat dari mobil. loncat dari mobil. Iya. Nah, Gimana loncat dari ceritanya, mobil gimana Mbak? ceritanya? Anda Lagi naik jalan buka aja pintu terus loncat. mobil lagi jalan. Iya. Jalan di mana? Jalan tol. Jalan tol. itu kan lagi kecepatan tinggi, Mbak. Iya. Mobil jalan tol Anda buka pintu Anda loncat. Iya. Anda nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Enggak Luar biasa ini. Wah, Mas Dedi, mungkin kayaknya kalau di luaran sana ada Spider-Man, ada Superman, ada Thor, ada Ini ada segala Mbak macam. Tari. Kita punya Mbak Tari. Iya loh. Ini superhero sejati, loncat segala macam nggak kenapa-napa loh. Tunggu gini, Anda tuh masa gini, Anda mau gemuk kayak Anda mau siapa kayak Anda loncat tuh sakit. Iya loh, luka-luka lah Mbak, luka nggak? Kalau lagi di jalan tol agak luka-luka sih, lecet-lecet, tapi nggak kenapa-napa, baju aja sobek. Tapi nggak- guling-guling, enggak. Ah, enggak, itu kalau ditabrak mobil? Untungnya enggak. Lagi nggak ada mobil. Tunggu, kalau dia loncat dari lantai 2 nggak apa-apa, loncat dari mobil nggak apa-apa, tabrak mobil, mobilnya hancur. Ini luar biasa loh. Bisa jadi begitu ya. Terus Anda loh, ini kenapa jadi komedi sih? Ini harusnya menginspirasi ini acara. Jangan diikutin ya, Anda di rumah tidak boleh diikutin. Loncat dari mobil, mau di tol, mau mobilnya diem, Nah, nggak boleh Anda ikutin. Malah katanya Mbak Tari kecewa karena nggak meninggal. Iya, rasanya kok kenapa ya mati juga kok nggak bisa gitu. Hah? Aku pernah potong tangan sampai dioperasi. Ini banyak loh. Iya, Hah? itu di sayap-sayap. Jadi Mbak. awalnya gini, aku tuh kalau sakit hati, aku harus sakitin badan aku, terus aku alkoholin supaya pindah sakitnya. Oh, shit. Waduh. Dulunya seperti kayak gitu, jadi aku pengen supaya... Boleh nggak kita lihat seperti Boleh. apa? Itu potongannya banyak loh. Dan itu Anda potong-potong sendiri. Iya, Mau coba bunuh diri pernah? iya ini. Jadi aku pakai pisau langsung gitu. Terus Yang ini yang paling parah, aku dioperasi 5 jam kali ya.
Karena harus disambungin itu. Ada pembuluh darah yang putus gitu. Iya. Lah kok Anda mau bunuh diri, kenapa Anda harus dioperasi? Karena Ketahuan. ketahuan. Enggak, jadi lagi kesok-kesok gitu ya langsung depan orang lah kelihatan langsung dibawa. Anda gitu di depan orang? Iya. Depan siapa? Depan keluarga. Nah kalau di kamar sendiri baru nggak ketolong kali Om. Anda paling parah pernah ngapain lagi? Minum obat. Obat apa? Obat Nyamuk? enggak obat nyamuk, kayak obat flu gitu. Kalau makan 2 aja orang tidur, aku makan 22 biji. Anda makan 22 biji? Iya. Bangun? Bangun. Ada Luar yang- biasa. Itu pasti ketolongnya cepet juga tuh. Waktu minum obat. Jam 12 malam baru bangun. Jam 12 malam baru Iya. bangun. Mau diangkat ke rumah sakit nggak kuat ngangkat. Oh jadi bangunnya juga bangun sendiri bukan karena Enggak, ditolong? ditungguin sama mama tuh, dikasih susu terus-terusan, dipaksa, dikuras, suruh muntah gitu. Oh. Oke, berarti Anda mau mencoba bunuh diri karena Anda kecewa dan karena Anda Aku marah sama Pada semua diri orang. sendiri? Pada diri sendiri, pada semua orang, sama Tuhan pun aku pernah marah. Saat itu aku cuma berpikir, aku tuh nggak mau dilahirin gini. Aku tuh nggak mau gemuk. Terus kenapa orang-orang itu mandangnya rendah gitu? Aku punya kepintaran kok, aku bisa gitu. Jadi aku merasa sakit gitu. Terus aku kan maksudnya mengalami banyak hal. Pernah diputusin pacar karena aku gemuk dulu lagi masih sekolah. Jadi itu menimbun di dalam hidup aku. Aku tuh jadi kesel gitu bawahnya. Kenapa ya orang-orang kok gini sama aku gitu? Jadi aku ya pengen mengakhiri hidup aku sendiri. Oke, tapi yang menarik begini, ini kalau Tari bicara sama saya sekarang ya, oh kayaknya fun ya. Iya. Karena aku sekarang sudah move on. Malah jadi lucu itu kan cerita-cerita pengalamannya jadi menarik. Move Aku on. sih cerita banyak sama orang, aku udah move on dalam, jadi aku pikir di satu itu tadi aku pikir ngapain aku hidup ini dihabis-habiskan untuk kecewa, sedih, tanpa harapan. Banyak kok orang-orang yang, aku tuh banyak lihat seneng nonton film kayak gini ya, talk show gitu, yang kakinya nggak ada, yang tangannya nggak ada, mereka Itu bertahan biasa di talk show hidup. saya itu. Iya. Aku cita-cita banget lo masuk ke sini. Oh ya? Oh luar biasa. Luar biasa. Tapi salah ini, harusnya masuknya jangan bicara tentang wanita, bicara Apa tentang dong? superhero itu kan. Wah, iya. Berarti titik balik Mbak Tari akhirnya bisa move on apa? Banyak sih, paling hal simpel itu aku pernah pergi ke mall seperti biasa gitu, kayak ada kayak apa sih yang pramuniaga gitu tuh, pada bisik-bisik selalu kayak gitu kan. Mulai lagi nih aku kesel, aku samperin, kenapa sih Mbak mesti ngeliatin aku gitu? Aku kan nggak mau, seperti biasa kayak gitu. Terus mereka bilang, aku tuh ngeliatin Mbak bukannya ngejek, kok gemuk-gemuk cantik amat kayak gitu. Di sana aku bilang, kok aku kayak gitu, dan aku mengalami itu tidak sekali gitu. Akhirnya aku pikir, mereka tuh ternyata nggak punya pikiran kayak gitu ya gitu. Akhirnya ya dari sana aku mulai mikir, lihat kaca cantik juga ya gitu. Oh iya. Nah itu over PD kalau. Gak apa-apa. Yang penting gak melakukan percobaan bunuh diri lagi. Tapi saya ya juga kan? dulu begitu, saya kalau di mall diliatin sama pramugari itu yang Pramuniaga. Pramuniaga tuh saya, ngapain liatin saya kayak gitu. Serius? Resletingnya nggak ketutup mas. Aduh, tapi menarik sekali. Loncat dari lantai 2. Gak apa-apa ini. Ntar saya belajar ilmunya ya. Jangan nanti dicontoh Oh sama iya, pemirsa. Oke. Saya akan mengundang seseorang yang ini katanya, ini terbantu juga ya oleh beliau ya katanya. Iya. Karena dia mempersatukan mereka pria atau wanita yang bertubuh gemuk atau XL gitulah untuk lebih percaya diri lagi. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Suka sakit-sakitan, jadi mami tuh suka kasih vitamin-vitamin. Aku tuh suka nyolong, dulu tuh inget Sanostol sama minyak ikan, enak banget kan. Aku suka nyolongin minumin kayak gitu, jadi lama-lama tambah besar gitu. Tambah besar, lama-lama tambah besar, oke. Dan Anda mengatakan Anda pernah, kita lihat ini foto-foto. Ya. Waktu dulu. Tapi sekarang Kayaknya lebih jauh lebih cantik. kurus ya? Iya. Di tahun 2012. Jadi dulu tuh kayak gitu tuh, aku nggak seneng dandan. Ya seperti kayak gitu. Oke, ini siapa ini? Ini anak-anak aku. Ini yang ke-1, itu yang kedua. Ini yang kedua.
Ini yang kedua. Iya. Oke, nah Anda mengatakan bahwa Anda sempat 5 kali mencoba melakukan, maaf, sebelum saya ke sana nih, saya jadi bingung pertanyaannya. Suami masih ada dong berarti sekarang? Ada. Masih Tapi sudah Nah, saya pisah. ngomongin suami Anda barusan gimana? Dia di Taiwan, tenang aja. Oh, dia di Taiwan ya, Oh, oke. sudah berpisah ini. Mudah-mudahan acara saya Jadi nggak sampai ke Taiwan nonton. Aku sudah tidak sama dia dari tahun 2000. Aku besarin anak-anak aku sendiri. Itu jatuhnya cerai atau emang hanya pisah aja begitu? Pisah. Belum cerai? Ya, tapi kalau sudah selama itu bisa iya dianggap sih, cerai Dia lah. dianggap intinya cerai jadinya. Karena kan dia tidak menafkahi aku. lah. Dia sudah menikah lagi? Tidak. Tidak? Belum. Belum, oke. Anda mengatakan sempat bunuh diri. Coba apa aja? 100 kurang lebih 100 kilo. Ya. 100 kilo. Nah, Anda menikah ini karena sayang, karena saya nggak ngerti gimana caranya seorang pria membuli istrinya sendiri karena gemuk, padahal Iya. pada saat pacaran sudah gemuk. Itu kan nggak masuk akal kan? Iya kan rumors yang tadi itu kata orang itu ya ada yang bilang jadi besok mau menikah. Papa saya bilang saya dengar nih kabar katanya dia itu sampai nangis-nangis mau nikahin kamu karena aku kan emang menikah karena hamil di luar pernikahan. Anda hamil di luar nikah? Iya. Berarti memang itu bisa aja direncanakan gitu, atau gimana? Lagi berbuatnya enggak sih? Nggak maksudnya oleh Nggak ada rencana-rencana seperti gitu. Aku sih nggak ngerasa karena waktu itu aku masih muda kan. Cuma after itu dari pertanyaan-pertanyaan dia itu muncul kata-kata seperti itu ya aku berkesimpulan ya sama seperti papa almarhum aku bilang kayaknya dia nikahin kamu tuh bukan karena cinta loh gitu. karena harta gitu. Iya. Oke, paling parah Anda dikatain apa sama suami? Banyak lah aku dikatain bis, dikatain Esther, dikatain kan dulu dia nggak pakai kacamata. Setelah nikah pakai kacamata dia bilang kayaknya gue sekarang lebih jelas ya dulu gue nggak pakai kacamata lihat lu dibilang kayak gitu. Oh iya. Wow. Kayak gitu. Hanya dalam bentuk kata-kata tapi kan, Mbak? Iya kata-kata. Oh, tapi Dia sih kata-kata. tidak pernah nyakitin. Tapi kata-kata juga kejam Kalau ya. itu Itu tunggu dulu, lebih jangan salah. lebih Itu lebih nyakitin. nyakitin nih. Sebelum saya lanjut lagi, saya boleh tanya nggak? Anda 100 kilo lebih, Anda merasa gemuk. Nah, Anda gemuk ini karena Anda suka makan atau karena apa? Kata mami aku tuh lagi lahir itu kan suka sakit-sakitan. Jadi mami tuh suka kasih vitamin-vitamin. Aku tuh suka nyolong. Dulu tuh inget Sanostol sama minyak ikan, enak banget kan. Aku suka nyolongin minumin kayak gitu. Jadi lama-lama tambah besar gitu. Tambah besar, lama-lama tambah besar. Oke. Dan Anda mengatakan Anda pernah, kita lihat ini foto-foto. Ya. Waktu dulu. Tapi sekarang Kayaknya lebih jauh lebih cantik. kurus ya? Iya. Di tahun 2012. Jadi dulu tuh kayak gitu tuh. Aku nggak seneng dandan. Ya seperti gitu. Oke, ini siapa ini? Ini anak-anak aku. Ini yang ke satu, itu yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Iya. Oke, nah Anda mengatakan bahwa Anda sempat 5 kali mencoba melakukan, maaf, sebelum saya ke sana nih, saya jadi bingung pertanyaannya. Suami masih ada dong berarti sekarang? Ada. Masih Tapi ber- sudah Nah, saya pisah. ngomongin suami Anda barusan gimana? Dia di Taiwan, tenang aja. Oh, dia di Taiwan ya, Oh, oke. sudah berpisah ini. Mudah-mudahan acara saya Jadi nggak sampai aku ke Taiwan nonton. Aku sudah tidak sama dia dari tahun 2000. Aku besarin anak-anak aku sendiri. Itu jatuhnya cerai atau emang hanya pisah aja begitu? Pisah. Belum cerai? Ya, tapi kalau sudah... Kan dulu dia nggak pakai kacamata. Setelah nikah pakai kacamata dia bilang kayaknya gue sekarang lebih jelas ya dulu gue nggak pakai kacamata lihat lu dibilang kayak gitu. Oh iya. Wow. Kayak gitu. Hanya dalam bentuk kata-kata tapi kan, Mbak? Iya kata-kata. Oh, tapi Dia sih kata-kata. tidak pernah nyakitin. Tapi kata-kata juga kejam Kalau ya. itu Itu tunggu dulu, lebih- jangan lebih salah. lebih Itu lebih nyakitin nyakitin kali, dibandingkan... Daripada dipukulin. Iya, Iyalah. enggak juga ya. Tapi Ya nggak maksudnya- juga sih sakit juga dipukul. Tapi kan kalau ditampar nih, wanita ditampar tuh sakitnya di sini gitu kan. Tapi Iya. kalau dikatain seperti Sam- itu sampai dalam gitu. hati loh. Ya kan masa dikatain kayak bis Beauty and the Beast itu? Bukan. Bis mobil yang besar. Oh, kirain bis Beauty and the Beast itu. Iya. Bis Transjakarta Mobil bis, itu. Iya. Nah, Anda ketika dikatain Anda nggak balas? Enggak, aku diam aja. Ya cuma nyimpen kan dalam hati kok gitu ya, kok kayak gitu. Jadi aku lebih banyak jadi narik diri gitu. Makin hari ya makin minder aku. Tambah hari tambah minder. Seperti kayak gitu. Oke, nah dan saya dengar katanya Anda sampai mencoba untuk melakukan bunuh diri. Iya. Itu benar? Betul. Karena tunggu, sebelum saya ke bunuh dirinya, Anda mau bunuh diri karena nggak kuat.
Gak kuat lah, depresi lah, sedih. Terus aku kalau pergi kemana-mana orang tuh kayaknya mandangnya rendah. Aku tuh dulu galak, suka marahin orang gitu. Kenapa sih ngeliatin aku gitu? Karena aku pikir kenapa pandangan orang kayaknya ngeliat aku semua ya gitu. Kayak gitu. Maksudnya kalau sudah menikah sudah tidak ada harganya gitu? Iya, seperti itu. Wow. Tunggu. Ini saya nggak ngerti nih. Anda dibully karena apa? Karena badan? Karena badan, Karena gemuk. ukuran badan? Karena gemuk? ukuran badan Loh. saya. Memangnya sebelum Kalau nikah? nah kalau Anda dibully kenapa dinikahi? Iya. Dia suka ngomong kayak gini, dulu aku nggak nyangka ya gitu ngeliat kamu nggak segede gini, kenapa sekarang sebesar gini? Loh memang dulu tidak? Gemuk. Lah lalu? Jadi gini, aku ini kan memang dari keluarga yang berada. Menurut rumors itu dia nikahin aku karena aku itu memiliki harta gitu. Oh. Kayak gitu. Setelah nikah dia tanya, kok nggak bawa apa-apa sih setelah nikah? Dia bilang kayak gitu. Maksudnya bawa apa tuh gimana? Biasanya kan orang Chinese tuh suka bawa something gitu kan. Maksudnya dikasih hadiah dari orang tua, hadiah kayak gitu. Aku ya memang orang udah menikah ya aku nggak bawa apa-apa lah. Maksudnya nggak bawa duit, nggak bawa apa. Tunggu. Saya jadi bingung. Jadi saya boleh simpulkan ini intinya maaf ya cowok matre gitu. Mungkin iya. Iya. Tuh kan saya udah bilang kan, saya Wah. bukan cewek aja matre, Iya, cowok cowok pun juga matre. ya. Banyak Kamu kaya kan? nggak? Enggak, Ya udah, nggak jadi kawin, langsung kita gitu. nggak jadi nikah. Ya udah, nggak apa-apa, langsung cari yang lain. Coba kalau kamu kaya, saya nikahin 3 kali kamu. Enggak, untung enggak. Gitu. Tapi Anda nikah di usia 17. 17 tahun, Mbak. 17 tahun? Wow. Kalau boleh tahu dulu beratnya jam 12 malam baru Iya. bangun. Mau diangkat ke rumah sakit nggak kuat ngangkat. Oh, jadi bangunnya juga bangun sendiri bukan karena Enggak, ditolong. ditungguin sama mama tuh dikasih susu terus-terusan dipaksa, dikuras suruh muntah gitu. Oh. Oke, berarti Anda mau mencoba bunuh diri karena Anda kecewa dan karena Anda Aku marah sama Pada semua diri orang. sendiri? Pada diri sendiri, pada semua orang, sama Tuhan pun aku pernah marah. Saat itu aku cuma berpikir, aku tuh nggak mau dilahirin gini. Aku tuh nggak mau gemuk. Terus kenapa orang-orang itu mandangnya rendah gitu? Aku punya kepintaran kok, aku bisa gitu. Jadi aku merasa sakit gitu. Terus aku kan maksudnya mengalami banyak hal. Pernah diputusin pacar karena aku gemuk dulu lagi masih sekolah. Jadi itu menimbun di dalam hidup aku tuh jadi kesel gitu bawahnya. Kenapa ya orang-orang kok gini sama aku gitu? Jadi aku ya pengen mengakhiri hidup aku sendiri. Oke, tapi yang menarik begini, ini kalau Tari bicara sama saya sekarang ya, oh kayaknya fun ya. Iya. Karena aku sekarang sudah move on. Malah jadi lucu gitu kan cerita-cerita pengalamannya jadi menarik. Move Aku on. sih cerita banyak sama orang, aku udah move on jadi aku pikir satu itu tadi aku pikir ngapain aku hidup ini dihabis-habiskan untuk kecewa, sedih, tanpa harapan. Banyak kok orang-orang yang aku tuh banyak lihat seneng nonton film kayak